Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, tentunya setelah meraih kemenangan yang hakiki, berharap selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah keberkahan di bulan Syawal kita dapatkan semuanya. Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya, jamaah semuanya, dan siapapun yang mendengarkan, siapapun yang melihat, insya Allah mudah-mudahan sebuah kebaikan menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat hatta yaumil qiyamah. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam meraih kemenangannya bulan Syawal? Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya meraih kemenangan yang hakiki menuju kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, menuju kita bersama dengan keberadaan Allah dalam menuju nilai-nilai spiritual dalam mengolah akal dan jiwa kita insyaallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Salam, mudah-mudahan kita kembali aid dalam keadaan fitrah yang suci, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal patut dan harus kita syukuri. Setelah kita menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan, saat ini kita masih ada di bulan Syawal. Baru beberapa hari saja. Tentunya masih hangat yang kita rasakan, dan kita berharap terus meramadankan hari-hari kita setelah kita dimadrasahkan Ramadan 1 bulan penuh yang kemarin. Ramadan berlalu, tapi tentunya aktivitas Ramadan tidak berlalu. Syawal adalah bulan pengaplikasikan dari apa-apa yang kita dapatkan setelah kita diajarkan, dididik dalam bulan suci Ramadan. Banyak keistimewaan juga di bulan Syawal tentunya. Menjalankan ibadah saum 6 hari di bulan Syawal agar kita mendapatkan kebaikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap tentunya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan diikuti tentunya 6 hari di bulan Syawalnya, maka sama dengan kita berpuasa 1 tahun lamanya. Marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya keistimewaan di bulan Syawal dengan puasanya, dengan iktikafnya kita lanjutkan di rumah. Masih saja, mudah-mudahan kita selalu berharap dan berdoa kita. Saat ini tentunya virus corona yang masih ada, sedikit demi sedikit insya Allah akan aman dan kita akan kembali normal dalam doa-doa kita yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita silaturahim walaupun lewat video call, walaupun lewat silaturahim lewat apapun saja yang tentunya kita bisa berjumpa dalam media sosial kita, tanpa mengurangi rasa hormat takzim kita semuanya. Sama dengan Umi pun juga yang belum ketemu dengan ibu-ibu, tentunya insya Allah kita ketemu selalu dalam tempat yang berbeda, dan insya Allah membuat rasa kangen kita, membuat rasa kebaikan kita, keberkahan kita, karena lama tidak jumpa, tidak berkumpul. Insya Allah sebentar lagi kita akan kumpul untuk menikmati kebersamaan menuju tempat yang lebih baik lagi dalam hijrah kita yang baik menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini tentunya muhasabah ba'da Ramadan dan juga tentang kualitas ibadah kita. Bagaimana menyikapi Ramadan? Bagaimana kita muhasabah diri? Muhasabah diri adalah evaluasi, mengoreksi apa yang kita sudah lakukan. Evaluasi diri penting buat kita lakukan agar amalan-amalan ibadah kita tentunya dalam keadaan yang baik, mendapatkan nilai-nilai yang positif adanya. Buya Hamka menyampaikan, dan tentunya banyak juga para ahli agama, tokoh masyarakat menyampaikan, dan kita berharap tentunya ketika Dr. Hamka menyampaikan dalam kitabnya Al-Azharnya bahwa takwa itu adalah
bagaimana menghubungkan atau mengadakan hubungan yang baik dengan Allah, dan juga tentunya menjaga dalam hubungan yang baik kepada Allah tentang atau dalam hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Kita berharap tentunya keridhaan Allah selalu ada dan hadir buat kita semuanya. Selalu meramadankan hari-hari kita setelah kita meramadankan diri kita di bulan Ramadan. Setelah selanjutnya adalah 11 bulan maju ke depan, kita selalu meramadankan hari-hari kita dalam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa yang kita bawa. Dalam Quran surah Al-Baqarah tentunya yang ke-19. Mudah-mudahan takwa membawa kita, menjadikan puasa kita sebagaimana Quran surah Al-Baqarah juga 183. Inti daripada yang terakhir perjalanan takwa adalah perjalanan ibadah puasa kita adalah menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surah Az-Zariyat tentunya yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa apapun yang kita lakukan adalah ibadah kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Lalu apa yang kita evaluasi dalam muhasabah kita? Tentunya bagaimana tahajud kita, qiyamul lail kita, masihkah terus? Masihkah berkelanjutan terus setelah ba'da Ramadan? Ataukah ketika Ramadan saja? Bagaimana tentunya sabar kita? Bagaimana rasa peduli kita? Tentunya bagaimana tadarus kita dengan tadabbur Al-Quran. Ingat, Al-Quran bukan saja bagaimana kita mengejar untuk khatam, tapi bagaimana Al-Quran memberikan buat kita teraplikasi dalam kehidupan yang kita lakukan. Mempraktekkan seperti yang Al-Quran inginkan. Belajar sedikit demi sedikit, bukan mengejar bagaimana khatamnya. Kalaupun seandainya kita khatam, itu adalah suatu kebaikan yang insya Allah hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan. Jamaah sekalian, berharap selalu tentunya evaluasi muhasabah kita menjadikan kita hamba Allah yang terpelihara, yang akan makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pelajaran di dalam kita menjalankan ibadah Ramadan kemarin agar kita tercatat sebagai hamba Allah yang takwa. Yang pertama adalah puasa Ramadan adalah training center buat kita. Sebuah pembelajaran pelatihan buat kita. Apa yang kita dapatkan dalam membentuk pola pikir dan pola perbuatan? Wa kulu wasrabu wala tusyrifu. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Tentunya makan kita, bagaimana kita makan, apakah makan itu menjadikan satu kebutuhan, ataukah satu ambisi, ataukah kesukaan kita akan makanan? Tentunya kita berharap adalah sebuah kebutuhan yang kita berikan, yang kita penuhi untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kalau orang hidupnya untuk makan, berarti hidupnya hanya diisi dengan makan. Makan itu untuk hidup, untuk memberikan kita kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dulu untuk ujian atau ujian untuk kita belajar? Yang benar adalah ujian untuk kita belajar, bukan belajar untuk kita ujian. Apa yang kita lakukan lagi? Yang kedua adalah pembelajaran kita dapatkan puasa Ramadan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan pada siang hari, dari mulai terbit sampai terbenamnya matahari. Lihat Al-Baqarah tentunya 187. Bagaimana kita tahu, kita membedakan antara benang hitam dengan benang putihnya. Bagaimana ketika waktu imsak kemudian menuju subuhnya, tidak disuruh dan tidak diperintahkan oleh Allah sampai malam puasa kita.
maka diperintahkan oleh Allah, berbukalah segera dan mengakhirkan sahur kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengerti akan kebutuhan kita. Selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya. Yang terakhir, yang ketiga poinnya, agar puasa kita menjadikan diri kita hamba Allah yang takwa, bahwa puasa kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita lakukan semata-mata untuk Allah, bukan untuk siapapun. As-saumu li wa ana azibi. Puasa itu untukku. Bagaimana kita tidak makan, tidak minum, menjaga hal-hal yang membatalkan puasa kita, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dahulu ketika umur kita belum dewasa, puasa kita hanyalah menahan makan, tidak minum. Kemudian seiring perjalanan waktu lagi, sudah naik lagi, makin mengerti, makin paham dan makin tahu bagaimana tentang puasa kita. Kita berharap tentunya puasa kita menjadi puasa yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, selalu dalam ridha Allah, dalam kebaikan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati bulan Syawal, mensyukuri Syawal. Dari mulai Ramadan sampai ke Syawal saat ini, perang kita akan dimulai lagi menuju 11 bulan maju ke depan. Ayo kita lakukan diri kita kuatkan diri kita menjadikan spirit of change untuk sebuah perubahan buat diri kita, menjadikan kebaikan insya-Allah. Jamaah sekalian, jazakillah buat semuanya. Ketemu dengan Umi, melepaskan kangen. InsyaAllah mudah-mudahan kebaikan dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.